Happy Sunday teman-teman Gideon Youth. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Teman-teman, mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Halo teman-teman semua, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah melalui kelas demi kelas, ujian demi ujian, dan juga bahkan tugas atau proyek yang silih berganti. Memang kadang hal ini membuat kita jenuh dan merasa bosan. Apalagi selama pandemi, kita harus terus mengikuti kelas secara online. Mungkin beberapa dari kita ketika masuk tahun ajaran baru mulai merindukan sekolah atau berkuliah secara tatap muka. Dan sebagian dari kita juga ingin kembali bertemu dengan teman-teman secara langsung dan merindukan suasana sekolah atau kampus di mana tempat kita belajar. Walaupun itu menjadi kerinduan kita bersama, tapi faktanya pandemi ini belum berakhir. Dan kita masih akan belajar dari rumah kita masing-masing. Dan hari ini kami ingin tetap memberikan semangat buat kalian semua, bagi kalian yang duduk di bangku sekolah maupun kalian yang berada dalam bangku perguruan tinggi. Kita semua perlu sadar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia tidak pernah berjanji bahwa semua hal akan sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi Dia berjanji untuk menyertai kita dalam setiap situasi dan kondisi hidup kita. Entah itu suka maupun duka, dan Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Bahkan Tuhan selalu memegang tangan kita dalam setiap musim hidup kita. So teman-teman semua, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk sekolah, dan tetap semangat bagi kalian yang berkuliah. Karena kita semua sadar, setiap kesempatan yang datang dalam hidup kita
adalah sarana bagi kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Halo teman-teman, hari ini spesial Sunday Service dari Youth karena yang berbicara adalah Kak Timothy. Kak Timothy ini adalah kawan lama saya, bahkan saya mengenal Kak Timothy ini dari sejak SMA. Sekarang dia sedang mengikuti sebuah interns di Gereja Gibeon karena Kak Timothy sedang menjalankan sebuah studi sarjana teologi. Jadi pastikan teman-teman mendengarkan dengan baik. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman Youth Gibeon Church, senang banget saya bisa berdiri di sini untuk membagikan pesan Injil, kabar kebenaran dan sukacita untuk teman-teman semua. Kita semua tentu berharap untuk segera kembali menjalankan ibadah kita secara onsite. Interaksi secara langsung tentu akan lebih asik. Namun kondisi pandemi ini memaksa kita berjauhan untuk sementara waktu. Kita sama-sama berdoa bagi kota dan negara kita tercinta agar dapat melewati masa-masa pandemi ini dengan penuh harapan akan kasih dan anugerah Tuhan. Perkenalkan, nama saya Timothy Joe Kurniawan. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah sering melihat saya di gereja. Saya mahasiswa teologi S1 di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya, atau lebih sering disingkat STTII Surabaya. Saat ini saya sedang menjalankan praktek pelayanan lapangan atau istilah lain magang di Gereja Gibeon Surabaya, dan saya dipercayakan oleh Pastor Dave untuk membagikan pesan Injil, firman Tuhan bagi teman-teman youth sekalian. Hari ini kita akan mendengar dan merenungkan bersama-sama akan pesan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang kami kasihi, dan Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari ini Engkau memimpin kami untuk mengikuti Youth Servant. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar apa yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami, anak muda di gereja ini. Berbicaralah pada setiap kami, Roh Kudus, biarlah Engkau menerangkan setiap firman-Mu, menerangkan setiap maksud-Mu bagi setiap kami. Bantu kami untuk mengerti, agar kami tidak salah jalan, agar kami tidak salah melangkah di dalam jalan-Mu. Tuhan, bantu kami, tolong kami, tuntun kami untuk mengerti setiap sabda-Mu, mengerti firman-Mu, untuk kami aplikasikan, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa yang teman-teman youth pikirkan jika mendengar tentang kisah Rut di dalam Alkitab? Mungkin ada yang menyukai tokoh Naomi di sana, orang tua atau mertua yang sangat baik terhadap kedua menantunya. Dan kedua menantunya pun begitu mengasihi dia. Seorang janda tua yang penuh kesedihan di awal cerita, lalu berakhir bahagia di akhir cerita. Ya, mirip-mirip cerita sinetron di Indonesia. Namun mayoritas pada umumnya, mereka yang pernah membaca dan mendengar kisah Rut di Alkitab akan terharu dan tertarik dengan kisah kesetiaan Rut, sang tokoh utama. Mungkin kalian salah satunya. Bagaimana Rut tetap setia mendampingi Naomi mertuanya melewati masa-masa kesedihan, tetap bersama-sama dengan Naomi meskipun ia sebenarnya mempunyai pilihan untuk kembali ke tanah airnya dan memulai kehidupan yang lebih baik. Pada umumnya pembaca kitab Rut akan meneladani kesetiaan dan kasih Rut kepada Naomi, mertuanya. Namun tahukah kalian, ada kisah atau peristiwa yang menarik dari kitab Rut. Kisah yang membuat isi kitab Rut memiliki akhir yang bahagia atau happy ending. Kisah yang membuat tidak hanya Rut sebagai tokoh utama di dalam kitab ini yang akhirnya berbahagia. Namun si janda tua yang penuh kesedihan di awal cerita yaitu Naomi, ia pun ikut memiliki akhir happy ending yang indah melalui peristiwa ini. Kisah atau peristiwa apakah itu? Kisah itu adalah tentang penebusan Boas terhadap Rut dan keluarga Naomi. Siapakah Boas? Apa peran dia di dalam kitab Rut? Apa yang dimaksud dengan penebusan Boas? Kita akan sama-sama mengetahuinya dan merenungkan lagi kebaikan Tuhan melalui kisah ini. Maka judul pesan Injil pada hari ini adalah The Hope of Redemption. Harapan dari penebusan. Dan sebelum kita menuju ke inti pesan Injil yang dimaksud,
kita lihat dulu secara cepat dan ringkas kisah awal sampai akhir perjalanan Naomi dan Ruth, sekalian merefresh ingatan kita tentang kisah yang ada di kitab Ruth. Para alumni Sunday School Gibeon atau kalian yang pernah aktif di sekolah minggu, masih ingat nggak cerita di kitab Ruth? Saya mengajak teman-teman semua untuk membaca keseluruhan cerita kitab Ruth di rumah kalian masing-masing. Tujuannya agar kalian bisa memahami latar belakang di balik kisah di kitab Ruth, dan pada akhirnya kalian akan memahami keindahan, kabar baik Injil dari balik kisah di kitab Ruth. Beneran harus baca di rumah, janji ya. Teman-teman, jika kita membaca kitab Ruth pasal yang pertama, diceritakan di sana pada masa hakim-hakim terjadi kelaparan yang parah di tanah Israel yang memaksa sebuah keluarga beranggotakan 4 orang, seorang ayah yang bernama Elimelech, seorang ibu yang bernama Naomi, dan kedua putra mereka, Mahlon dan Kilion, untuk bermigrasi ke tanah Moab. Sementara di sana, di tanah Moab, kedua putra mereka menikahi wanita Moab di sana, yaitu Ruth dan Orpa. Dikisahkan pula bahwa Elimelech, Mahlon, dan Kilion akhirnya meninggal di tanah Moab tersebut. Hanya 3 wanita yang tersisa, Naomi dan kedua menantunya, Orpa dan Ruth. Karena tidak dapat menafkahi diri mereka sendiri di Moab, Naomi memimpin kedua menantu perempuannya dari Moab untuk menuju kembali pulang ke tanah Israel. Namun di tengah perjalanan pulang, Naomi menyarankan agar kedua menantunya tersebut untuk kembali pulang ke tanah airnya Moab. Singkat cerita, Orpa memutuskan untuk mengikuti saran Naomi dan kembali ke daerah asalnya. Sedangkan Ruth bersikukuh untuk tetap setia mendampingi Naomi menuju ke tanah Israel dan memutuskan untuk hidup bersama dengan Naomi, mertuanya. Teman-teman, jika kita berhenti sampai di sini saja, dan memang banyak renungan-renungan yang ditulis untuk meng-highlight atau berfokus kepada kasih dan kesetiaan Ruth terhadap Naomi, itu sebuah teladan yang sangat-sangat bagus, sangat menyentuh. Dan jikalau difilmkan akan menjadi sebuah drama yang begitu mengharukan dan menginspirasi banyak orang mungkin. Namun kalau kita melihat secara cermat di kisah ini, ingat, Naomi dan Ruth kembali pulang ke tanah Israel dengan segala kesedihan dan kegagalan dalam kehidupan mereka. Khususnya Naomi, tunawisma, bangkrut, tua, dan sendirian. Wanita manapun akan kesulitan dalam zaman dan budaya pada saat itu. Tidak ada harapan yang pasti walaupun untuk kembali pulang ke tanah Israel. Kedua janda ini harus meresikokan lagi nasib mereka di tanah Israel. Mereka kembali ke tanah Israel tanpa harapan dan dalam keadaan putus asa. Terlihat dari pernyataan Naomi pada kitab Ruth pasal yang pertama 19-21. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi berada di dalam sebuah keadaan yang sangat malang dan tanpa harapan. Kita lanjut ke pasal 2. Harapan belum terlihat. Cerita pada pasal ini sangat indah. Sengaja penulis kitab Ruth menyebutkan adanya relasi keluarga antara Elimelech dengan Boaz pada ayat pertama. Untuk menunjukkan bagaimana Tuhan berkarya lewat sanak keluarga untuk memelihara 2 janda miskin ini nantinya. Penulis kemudian memakai istilah kebetulan pada ayat ketiga untuk menggambarkan bagaimana Ruth yang tanpa sengaja masuk ke ladang Boaz. Dalam pasal 2 ini dikisahkan begini teman-teman. Ruth yang tadinya berpikir dia hanya akan mengambil berkas-berkas jelai untuk kebutuhan makan dia dengan Naomi. By the way, jelai itu adalah sejenis tanaman padi-padian atau gandum sebagai makanan pokok masyarakat di daerah itu. Namun Ruth malah diberi keistimewaan oleh Boaz sang pemilik ladang yang menaruh belas kasihan terhadapnya. Namun peristiwa itu seakan terjadi secara natural saja. Tidak ada ekspektasi lebih dari Ruth, Naomi, maupun Boaz pada saat itu. Terlihat pada Ruth, pasal yang kedua, ayat 23. Demikianlah Ruth
tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Harapan belum terlihat jelas. Cerita di pasal ini seakan-akan hanya berbicara tentang pemeliharaan Tuhan terhadap Ruth dan Naomi agar mereka tidak kelaparan. Namun pemulihan hidup yang signifikan dan perubahan hidup yang drastis belum tampak. Yang dengan kata lain kita bisa bicara ya biasa-biasa saja. Namun tanpa Ruth dan Naomi sadari, Tuhan sebetulnya sedang menuntun mereka ke arah harapan yang pasti. Kita lanjut ke pasal ketiga. Di sini kita bisa melihat harapan itu mulai terlihat ya. Di pasal ini diceritakan setelah Ruth berinisiatif memenuhi kebutuhan pangan dirinya dan mertuanya, Naomi kemudian berinisiatif mencarikan tempat perlindungan bagi Ruth. Maksudnya di sini adalah kehidupan yang lebih baik bagi Ruth, yakni agar Ruth memiliki suami kembali. Dan yang diusulkan Naomi untuk menjadi calon suami Ruth adalah Boas. Namun perjodohan di sini bukan seperti drama Siti Nurbaya ya. Kalian tahu nggak cerita Siti Nurbaya? Ya, cari tahu sendiri aja. Usul Naomi ini berakar dari tradisi Israel tentang penebus. Penebus di sini diharapkan nantinya bertanggung jawab dalam hal menebus sanak saudara yang dibelenggu perbudakan. Contohnya di Imamat 25 ayat 47 sampai 49. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Sang penebus pun bertanggung jawab juga untuk membeli tanah keluarga yang telah dijual. Imamat 25 ayat 25 berkata begini, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Selain itu, sang penebus bertanggung jawab mempertahankan nama baik keluarga dengan mengawini janda sanak saudara yang tidak memiliki anak. Ada di Ulangan pasal 25 ayat 5-6. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya. Dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nantinya dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati. Supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Jadi singkatnya begini teman-teman. Si penebus nantinya diharapkan bertanggung jawab untuk menjamin nama, harta, dan keturunan keluarga yang sedang sial itu. Karena Boas adalah keluarga dari Elimelech, maka dialah yang bertugas sebagai penebus. Jika Boas tidak mau menjalankan tugas ini, maka nama keluarga Elimelech akan lenyap. Maka Naomi memberikan instruksi kepada Ruth untuk pergi ke tempat Boas pada malam hari. Setelah Boas tidur, Ruth harus menyingkapkan selimut dari kaki Boas dan berbaring di sana. Namun jangan salah sangka ya teman-teman, ini sama sekali bukan tindakan amoral. Ini adalah sebuah tindakan simbolik, sesuatu yang wajar di zaman itu. Ruth meminta perlindungan Boas untuk menjadi suaminya dan penebusnya. Hasilnya, Boas berjanji untuk menikahi Ruth jika seorang penebus yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Elimelech memilih untuk tidak mengambil haknya. Kalian baca itu di ayat 13 ya. Walaupun Boas bersedia untuk menikahi Ruth, namun ia tidak ingin bertindak gegabah dan menyalahi hukum Taurat. Kepatuhan Boas terhadap hukum Allah memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Pada pasal ini terlihat harapan mulai nampak untuk kebaikan bagi kehidupan Ruth dan Naomi. Mereka mengharap seorang penebus yang akan mengangkat mereka dari rasa malu, keputusasaan, dan ketidakjelasan. Mereka mengharapkan belas kasihan dari Boas untuk mengembalikan nama baik keluarga mereka
kepada status yang lebih mulia. Dan mereka berharap untuk lepas dari kondisi yang mengenaskan dan sebatang kara. Kita lanjut ke pasal 4. Di sini kita melihat harapan itu menjadi nyata. Bagaimana bisa? Happy ending adalah sebuah istilah yang rasanya cocok dipakai untuk menggambarkan kisah pada kitab Rut ini. Khususnya di pasal ini. Pada pasal ini diceritakan karena ada penebus atas keluarga Elimelek yang lebih berhak daripada dirinya, Boas mengusahakan perundingan dengan orang tersebut di hadapan para tua-tua kota. Kalian baca nanti di ayat yang 1 dan kedua. Semula, pria itu bersedia menjalankan tugasnya sebagai penebus karena mengira bahwa ia hanya akan menjadi penebus tanah Elimelek saja. Namun saat Boas memberitahu bahwa ia juga harus menjadi penebus bagi Rut supaya bisa memulihkan nama dan keturunan keluarga Elimelek, pria itu keberatan. Maka Boas pun mengambil alih hak penebusan itu. Singkat cerita, Boas dan Rut pun akhirnya menikah. Rut kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Obed. Kisah yang happy ending ini membuat perempuan-perempuan di situ bersuka cita karena Naomi dan memuji Tuhan. Kalian baca nanti di ayat 14-15 ya. Dua perempuan yang semula tidak memiliki pengharapan, sebatang kara, penuh kesedihan, sekarang mempunyai masa depan yang jelas. Di awal kisah, Naomi menyatakan ketiadaan harapan untuk memiliki anak laki-laki. Di akhir kisah, melalui Rut, Naomi akhirnya memiliki anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan Elimelek. Ini terjadi tentu bukan karena kisah cinta antara Boas dan Rut. Sebab di balik kisah ini sesungguhnya Tuhan sedang mencurahkan berkat-Nya atas Naomi dan Rut dengan menghadirkan seorang penebus bagi kehidupan mereka. Lalu apa maksud dari semua cerita ini? Apa hubungannya dengan kita? Atau kalian saat ini berkata dalam hati, aku udah sering dengar kisah ini. Hafal jalan cerita dari awal hingga akhir. So, apa hubungannya dengan hidupku? Teman-teman, disinilah the hope of redemption. Harapan dari penebusan. Teman-teman, ada 3 tokoh utama dari kisah yang baru saja kita ikuti. Wanita tua dengan kehidupan yang bahagia dan nyaris sempurna. Memiliki suami, 2 putra, serta 2 menantu yang baik. Seorang wanita yang penuh ketundukan dan takut akan Tuhan. Yang mencerminkan kasih Allah kepada 2 menantunya. Sehingga kedua menantunya pun mengasihi dia. Bahkan Rut mau mengabdikan hidupnya untuk bersama-sama dengan Naomi. Namun kemalangan yang besar menimpa Naomi. Kebahagiaan yang ia miliki seakan lenyap begitu saja. Ia yang tadinya dikelilingi oleh orang-orang yang ia kasihi, suami, anak-anaknya, tiba-tiba semua mati. Ia yang tadinya hidup berkecukupan, tiba-tiba harus menjadi bangkrut dan sebatang kara. Naomi merasa bahwa Tuhan telah bertindak kejam terhadap dirinya. Walau hati kecilnya tetap mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Tokoh kedua, Rut. Kita melihat sosok Rut saat ini. Siapakah Rut? Teman-teman, Rut adalah seorang wanita asing dari tanah Moab. Teman-teman, bangsa Moab adalah keturunan dari hasil sebuah perzinahan yang menjijikkan antara Lot dengan putrinya. Kita baca di Kejadian 19 ayat 36-38. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Bangsa Moab dan bangsa Amon adalah bangsa yang berdosa. Bangsa yang memberontak terhadap Allah. Bangsa penyembah berhala. Bangsa yang bengis dan angkuh. Bangsa yang tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam kumpulan bangsa Israel, dalam jemaah Israel. Kita baca di Ulangan 23:3 ya. Seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Rut seharusnya tidak pernah pantas
untuk mendapatkan kebaikan dan perkenanan Boas untuk ditebus menjadi istrinya. Rut seharusnya tidak pernah pantas mendapat kasih karunia dari Allah Israel. Kita ke tokoh yang ketiga, Boas. Boas dikisahkan sebagai seorang yang kaya raya, mempunyai ladang sebagai lumbung makanan, mempunyai banyak pekerja yang bekerja kepadanya, hidup dalam kelimpahan harta. Ia juga diceritakan sebagai orang yang penuh kasih, taat akan hukum Tuhan, dan hormat akan Tuhan. Namun teman-teman, tahukah kalian bahwa Boas adalah putra dari seorang perempuan sundal atau pelacur? Wow, Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Yosua 2 ayat yang pertama dikatakan di sana, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sidim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Yosua pasal yang ke-6 ayat ke-17 berkata begini, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Boas adalah anak dari perempuan bekas pelacur di Yeriko. Teman-teman sekalian, ada 2 hal penting yang dapat kita pelajari dari kisah dan tokoh-tokoh di dalam kitab Rut. Pertama, dari kisah ini kita belajar bagaimana Naomi, seorang janda tua yang mengalami kesialan di hidupnya, dan bagaimana Rut, perempuan asing yang seharusnya tidak pernah pantas, mengambil bagian dan mendapatkan kasih dari bangsa Israel. Kisah mereka berakhir dengan kesukaan dan kepastian harapan yang diberikan oleh seorang penebus, yaitu Boas, yang dengan rela hati mau bertanggung jawab atas sesuatu yang sebenarnya tidak harus ia lakukan. Teman-teman, Boas masih mempunyai hak sebetulnya untuk tidak mengambil tanggung jawab yang besar, menjadi seorang penebus bagi Rut dan keluarga Naomi. Apalagi posisi ia saat itu adalah seorang yang kaya raya dan terpandang. Namun Boas menyadari, seperti hal ibunya, yaitu Rahab, seorang perempuan sundal asing yang telah beroleh kasih dan perlindungan dari Allah Israel. Demikian ia juga akhirnya memberi kasihnya kepada Rut, perempuan asing dari tanah Moab, untuk menjadi istrinya. Dan kelak dari keturunan mereka, lahirlah raja paling termasyhur di Israel. Kalian tahu? Ya, Raja Daud. Kita baca di kitab Rut, pasal 4 ayat 21-22. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Raja Daud. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah dan tokoh-tokoh di kitab Rut ini. Yang kedua, teman-teman, jika kita merenungkan lebih dalam lagi kisah di dalam kitab Rut ini, tidakkah kisah ini juga begitu identik dengan penebusan Kristus di atas kayu salib untuk kita semua? Bagaimana kasih-Nya yang besar mau menebus kita dari hukuman dosa dan kematian kekal yang selayaknya kita terima. Siapakah kita sehingga Allah yang mulia mau menebus kita dan menyelamatkan kita? 2 Korintus 5 ayat 19 dan 21 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Apakah teman-teman saat ini mengalami seperti yang dialami oleh Naomi? Kalian merasa hidup ini nggak adil? Kalian merasa hidup dalam kesialan? Kalian mungkin ragu melihat masa depan kalian saat ini. Mungkin saat ini
temanmu meninggalkanmu, saudaramu mengecewakanmu, bahkan orang tuamu mungkin sedang tidak peduli terhadap kamu. Teman-teman, Kristus sudah menanggung semua keputusasaanmu itu. Kristus sudah menanggung semua kesedihanmu di atas kayu salib. Dia pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kalian. Karena dia memang setia. Atau saat ini, mungkin di antara kalian merasa kalian seperti Ruth. Kalian merasa tidak layak dengan keberadaanmu saat ini. Kalian merasa tidak dihargai. Kalian merasa kalian bukanlah siapa-siapa. Kalian ditolak oleh teman-teman kalian. Bahkan mungkin kalian ditolak oleh orang tua kalian. Teman-teman yang sangat saya kasihi, saya berkata kepada kalian sekarang, bahwa kematian Kristus di atas kayu salib menjadikan hidup kalian baru. Menjadikan hidup kalian berarti dan bermakna saat ini. Tuhan begitu mengasihi kalian. Kalian yang merasa tanpa harapan saat ini. Kalian yang merasa hidup dalam kesia-siaan. Tahukah kalian, penebusan Kristus di atas kayu salib memberi kalian pengharapan yang baru dan hidup yang kekal. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, saat ini jika kalian mendengar suaranya, berbicara dalam hatimu, dan memanggilmu untuk kembali mendekat kepada kasih-Nya, jangan keraskan hatimu. Izinkan Roh Kudus mengambil alih hidupmu. Izinkan Dia menyegarkan jiwamu dan menenangkan hatimu saat ini. Teman-teman, mungkin sepanjang ini tadi kalian bisa berpikir bahwa Kak Timothy seakan gampang banget membawakan sermon ini, kesaksian ini, sharing firman ini. Saya pernah berada di dalam kondisi Naomi. Saya juga pernah ada di dalam kondisi seperti Ruth. Saya pernah merasakan teman-teman saya meninggalkan saya. Saya pernah merasakan gagal dalam studi saya. Saya pernah merasakan gagal dalam kehidupan saya. Bahkan saya juga merasakan orang tua saya tidak menghargai saya. Saya menjadi marah pada keadaan hidup saya. Saya menjadi marah kepada Tuhan. Saya kecewa terhadap diri saya. Saya kecewa terhadap keadaan sekitar saya. Hingga sampai satu-satunya yang menjadi pengharapan saya, yang terakhir, adalah Tuhan sendiri. Saya yang tadinya marah sama Tuhan, saya yang tadinya merasa tidak adil. Banyak kejadian yang sial, banyak kejadian yang tidak menguntungkan hidup saya. Saya pikir itu adalah kekejaman Tuhan kepada kehidupan saya. Tetapi saat ini saya berkata sama teman-teman, ini bukan sebuah lip service, ini bukan sebuah omong kosong. Saya sudah pernah mengalaminya. Dan harapan terakhir saya sampai saat ini, melewati pergumulan yang berat, melewati kekecewaan yang berat, adalah Tuhan Yesus. Maukah kalian saat ini mendekat kembali kepadanya, mendengar kembali
suaranya yang memanggil engkau, yang menyentuh engkau saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu. Engkau yang begitu mulia, Engkau yang sempurna, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha segalanya. Rela datang ke dunia, menghampiri kami yang tidak layak ini, menghampiri kami yang berdosa ini, untuk menebus kami dari hukuman dosa yang sepatutnya, yang selayaknya kami terima. Siapakah kami ini Tuhan? Menjadi biji mata-Mu. Siapakah kami ini yang Engkau tolong, yang Engkau tebus? Maka saat ini kami kembalikan segala kemuliaan, pujian, penghormatan hanya bagi Tuhan. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Terima kasih telah menebus kami dari hidup kami yang sia-sia. Terima kasih telah menjadi Bapa bagi kami, melewati segala masalah, melewati segala persoalan hidup kami, khususnya di masa-masa yang berat ini Tuhan, di masa pandemi ini. Kami mungkin mulai ragu, kami mungkin mulai kehilangan arah, kami mungkin gelap melihat masa depan kami. Keadaan rumah kami mungkin kacau, mungkin berat, mungkin mengalami kesusahan. Tuhan, tolong kami, tenangkan jiwa kami. Roh Kudus, tuntun kami untuk mengerti jalan-jalan-Mu, harapan di balik setiap kejadian yang sedang kami lewati ini. Hamba-Mu saat ini berdoa untuk teman-teman Youth Gibeon. Roh Kudus, kiranya Engkau yang menyentuh hati mereka, menuntun mereka, mendampingi mereka, menghibur mereka di dalam segala keadaan mereka. Damai sejahtera-Mu, sukacita daripada-Mu, pengharapan baru, pengharapan yang pasti ada sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu, untuk sabda-Mu, untuk pengharapan yang telah Engkau tebarkan pada hari ini. Kami mengucap syukur. Bantu kami untuk mengerti, memahami ini semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami berdoa. Amin. Sekali lagi Happy Sunday teman-teman. Thank you sudah mengikuti Youth Service hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, enggak ya. Jangan lupa untuk terus membaca daily devotion yang sudah dikirimkan kakak-kakak pembina kalian. Dan tetap semangat ikutan CG, karena di sanalah iman kita terus dibangun dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalian yang mungkin mengalami pergumulan, memerlukan dukungan doa, silahkan men-scan QR code di layar ini. See you next week and God bless you. Peace.